Keinformasi lainnya pemirsa, Bareskrim Polri telah merampungkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana berita bohong dengan tersangka Palty Huta Barat. Palty Huta Barat akan segera disidang. Polisi mengatakan seluruh barang bukti telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Batubara, Sumatera Utara. Penetapan Palty sebagai tersangka dilakukan berdasarkan laporan polisi yang masuk ke Polda Sumatera Utara dan Bareskrim. Sebelumnya, penetapan tersangka terkait dengan rekaman pembicaraan yang diduga mencatut nama Forkopimda di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara ikut dalam pemenangan paslon 02 pada Pilpres 2024 yang diduga diunggah oleh Palty. Palty dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. 11 Januari 2024, perkembangan proses penyidikan terhadap berkas perkara dengan tersangka inisial PH selaku pemilik pengguna atau yang menguasai media sosial X dinyatakan lengkap. Tersangka PH dijerat dengan pasal 48 ayat 1 jungto pasal 32 ayat 1 dan atau pasal 48 ayat 2 jungto pasal 32 ayat 2 dan atau pasal 51 ayat 1 jungto pasal 35 dan atau pasal 45 ayat 4 jungto pasal 27A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan pemirsa, untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Rinto Wardana selaku kuasa hukum dari Palty Huta Barat. Ya, selamat siang Mas Rinto. Ya. Baik, Mas Rinto. Siang, Mas. Ya, ini Palty segera akan disidang dan juga ancamannya yang tidak main-main nih, sampai 12 tahun penjara. Sebenarnya kalau Anda melihat seberat itukah kasus yang dialami oleh Palty? Kalau penegak hukum sedang menegakkan kepastian hukum, ya memang ancaman hukumannya seperti itu. Tetapi jangan kita mengabaikan juga aspek keadilan dan kemanfaatan. Jadi aspek keadilan dan kemanfaatan itu tidak boleh kita taruh di belakang juga, bukan hanya mengutamakan aspek formalitas penuntutan, penyidikan penuntutan di kepolisian dan juga kejaksaan negeri. Tetapi juga bagaimana hakim atau pihak para penegak hukum itu memperhatikan yang namanya keadilan dan juga kemanfaatan. Karena apa? Proses yang terjadi pada diri Palty Huta Barat ini adalah proses yang terjadi sebagai dinamika masa Pilpres. Jadi yang namanya Pilpres pasti akan ada banyak orang kan sedang bertarung ya, beberapa kontestan ini kan sedang bertarung gagasan, visi misi. Memang kadang-kadang tidak bisa dipungkiri juga ada masanya ketika terjadi pelanggaran hukum di dalam proses kontestasi tersebut. Dan itulah yang terjadi pada diri Palty Huta Barat dan sehingga dikenakan pasal tindak pidana ITE dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Nah, beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada Palty ini, kami perlu menyampaikan bahwa karena proses Pilpres ini sudah mendekati ujungnya untuk selesai, jangan sampai proses ini dimanfaatkan oleh segelintir orang sebagai bahan untuk tawar-menawar politik, kepentingan politik, keuntungan politik yang didapat dari dipenjarakannya Palty Huta Barat ini. Maksud kami adalah jangan sampai ada orang yang memanfaatkan untuk menjadikan ini sebagai alat tawar politik kepada penguasa baru nantinya untuk mendapatkan jabatan kah, kenaikan jabatan kah, atau apapun itu bentuknya. Jadi yang terjadi ini sangat miris. Karena apa? Kami melihat pihak aparat penegak hukum tidak melihat aspek kemanfaatan dan keadilannya. Seharusnya juga harus diberikan kesempatan kepada Palty untuk di restoratif justice kasusnya sejak di tahap penyidikan. Karena apa? Pihak penegak hukum dalam hal ini penyidik itu punya kewajiban yang sama dengan Palty untuk menawarkan yang namanya restoratif justice. Diminta Palty atau tidak, pihak penegak hukum perlu menyampaikan itu, menawarkan hal itu, atau memfasilitasi Palty dengan orang pihak-pihak yang menjadi pelapornya.
Tetapi nyatanya setelah saya ditunjuk sebagai penasihat hukumnya, salah satu penasihat hukumnya, saya melihat bahwa tawaran itu tidak pernah di nomor satukan. Malah yang diutamakan di sini adalah proses penegakan hukumnya sampai Palki dinyatakan perkaranya rampung di tahap 2. Sampai kemarin itu kami menyerahkan berkas Palki dan juga Palki sebagai tersangka di Kejaksaan Negeri Batubara kemarin yang kami lakukan. Demikian. Oke, tadi Anda mengatakan pentingnya mengedepankan aspek begitu ya, keadilan dan juga kemanfaatan. Tapi kita juga tahu bahwa Palti ini bukanlah orang pertama yang mengunggah dari video tersebut dan dia mengambil juga dari media sosial. Bagaimana tanggapan Anda, karena kalau bisa dilihat ini hanya Palti saja nampaknya yang dijerat? Ya, jadi begini. Seringkali terjadi ketika sebuah informasi elektronik yang beredar yang berisi terkait dengan potensi dugaan ancaman pencemaran nama baik tidak disasar keseluruhan orang siapa saja yang menyebarkan itu. Padahal berita rekaman itu sudah menyebar di grup WhatsApp, itu banyak sekali, itu beredar kemana-mana, itu sangat masif sekali. Tetapi karena ketika dilakukan penyebaran ini oleh pihak-pihak oknum-oknum atau orang-orang yang tidak memiliki nilai aspek politiknya, maka itu tidak dilakukan kepada mereka. Sementara Palti ini adalah relawan Ganjar yang memiliki follower di Twitter, dan ketika dia mencuit berita itu langsung disambut oleh para followernya dan terjadilah percakapan pergunjingan di sana. Nah, itulah yang mengakibatkan Palti yang disasar di dalam proses pidana ini, sehingga kita sampai mengabaikan apakah informasi yang disebarkan Palti itu adalah telah menyebutkan orang yang diduga pemilik suara di dalam rekaman tersebut. Ternyata setelah kami berkoordinasi dengan Palti kemarin, Palti tidak menyebut sama sekali nama pihak-pihak yang ada di dalam rekaman percakapan tersebut. Seharusnya yang namanya, kalau kami lihat di dalam pasal yang diterapkan di sini adalah pasal 27 ayat 3, junto pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 2008. Jadi kalau kami melihat adanya unsur pasal pencemaran nama baik yang diterapkan, ini adalah domain daripada delik aduan mutlak, sehingga pihak korban langsung yang disebutkan namanya yang wajib untuk melakukan laporan kepada pihak kepolisian. Sementara setelah kami amati, ternyata bukan korban langsung yang menjadi pelapornya. Adapun penyebutan daripada pihak nama-nama dari Forkopimda di dalam rekaman itu, bagi Palti tidak disebutkan namanya di dalam postingannya di Twitter. Jadi rekaman percakapan yang disebarkan oleh Palti itu memang belum terverifikasi itu dari mana sumbernya. Belum terverifikasi kebenaran daripada informasi tersebut. Apakah palsu? Seharusnya kan harus ada sesuatu yang asli, baru kita bandingkan dengan yang palsunya yang mana. Yang hostnya itu di mana. Apakah percakapan itu seharusnya yang ditelusuri terlebih dahulu itu adalah keabsahan, legitimasi, atau verifikasi daripada suara yang ada di dalam percakapan itu. Apakah benar suara itu adalah milik daripada Forkopimda Kabupaten Batubara atau tidak. Nah, ini yang tidak terverifikasi, tetapi palsu sudah langsung dituntut berdasarkan Undang-Undang ITE. Jadi inilah persoalannya Undang-Undang ITE ini, tidak memperhatikan sumber pertama daripada berita yang disebarluaskan itu. Tetapi yang diperhatikan di sini adalah frasa daripada mentransmisi, larangan untuk mentransmisi. Jadi karena ada larangan untuk mentransmisi, bagi siapapun yang bisa menduga bahwa informasi ini tidak benar, maka bisa dijerat terkait dengan Undang-Undang ITE. Begitu, Mas. Oke, berarti pentingnya dibuktikan terlebih dahulu terkait dengan keabsahan seperti yang Anda sampaikan tadi, terkait dengan suara-suara siapa saja kira-kira yang ada di situ, dan sampai sejauh ini bagaimana Anda memantaunya? Apakah memang sudah ada perkembangan terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam rekaman tersebut? Jadi kami berasumsi, kalau kita pakai analogi, ketika, mohon maaf, Kepala Kejaksaan Negeri Batubara yang membuat laporan kepada pihak kepolisian, jadi asumsi kami, dugaan kami,
suara itu adalah milik beliau ini. Oke. Ya kan, milik beliau ini. Makanya seharusnya karena ada dugaan suara itu adalah milik beliau, kenapa beliau ini tidak diperiksa dulu, dipastikan bahwa itu suaranya atau tidak, atau di forensik terlebih dahulu suara itu. Jadi kalau misalnya beliau misalnya ini kan tidak menyebut nama pribadi, jadi di dalam SKB 3 institusi, kepolisian, Kominfo dan kejaksaan, bahwa tindak pidana tidak dapat dialamatkan kepada yang namanya institusi, harus kepada perorangan. Pertanyaan, apakah di dalam rekaman tersebut disebutkan bahwa itu adalah nama orang, pribadi orang, atau dalam bentuk jabatan atau institusi? Nah, ini yang kami lihat tidak ada di dalam persoalan ini, tidak didalami sedemikian rupa sehingga yang dilihat adalah institusinya. Makanya sementara SKB tersebut dibuat diterbitkan oleh Kapolri, Kejaksaan Agung, dan juga Kominfo. Seharusnya itu menjadi parameter atau aturan main yang diterapkan terlebih dahulu. Siapa yang dirugikan di sini? Apakah ada penyebutan yang namanya nama Kejari tersebut, ataukah yang disebutkan di dalam rekaman itu adalah institusinya? Kalau institusinya yang disebutkan di sana, maka seharusnya pasti tidak dapat dijerat dalam perkara ini. Demikian, Mas. Oke, tadi Anda sempat mengatakan terkait ada asumsi yang memang yang membuat laporan ini dari Kajati Batubara. Tapi sampai dengan saat ini apakah langkah-langkah dari pihak kuasa hukum telah melakukan pelaporan balik begitu kepada pihak kepolisian terkait dengan hal ini? Dan juga kalau kita melihat fakta di lapangan saat ini sudah berkas diserahkan semua kepada kejaksaan dan juga Palti juga akan diserahkan kepada kejaksaan. Apa persiapan atau langkah selanjutnya yang akan dilakukan dari pihak kuasa hukum? Jadi langkah kami berikutnya adalah kami tidak memperpanjang masalah ini. Yang kami upayakan saat ini adalah kebesaran hati dari pihak-pihak yang melaporkan Palti, bahwa kita perlu perhatikan bersama bahwa ujung dari Pilpres ini adalah hari ini. Walaupun masih ada masa 3 hari untuk melakukan permohonan sengketa Pilpres ke depan, tetapi prinsipnya Pilpres itu sudah selesai hari ini, dan kami berharap supaya pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk kita ayo dong ketemu, kasih kesempatan kepada Palti untuk meminta maaf. Kalaupun tidak diberikan diterima maafnya, paling tidak Palti diberikan kesempatan bertemu dengan para pelapornya ini, supaya kita ini tidak menjadi orang-orang yang egois dalam perkara ini. Apalagi setelah kami perhatikan bahwa tidak ada penyebutan nama. Lalu kemudian langkah kami apa ke depan? Kami sudah mengupayakan untuk mengajukan permohonan penangguhan terhadap Palti, karena Palti sejak kami serah terima kan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Batubara kemarin, dia akan ditahan 20 tahun ke depan di rutan Lapas Labuan Ruku selama 20 hari ke depan. Jadi akan kami lakukan pengajuan permohonan penangguhan, tetapi kami akan terlebih dahulu untuk berkoordinasi dengan pihak Direktorat Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud di Jakarta sebelum kami mengajukan mendaftarkan penangguhan tersebut. Demikian. Oke, baik. Kita tunggu bagaimana prosesnya ke depan dan semoga apa yang diharapkan dari pihak kuasa hukum juga dan tentunya dari Palti Huta Barat dapat terrealisasi seperti itu. Terima kasih Rinto Wardana selaku kuasa hukum dari Palti Huta Barat. Salam sehat selalu, selamat siang.